Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus menerus memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai atau memasuki hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya bacakan hadisnya. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdhul Bukhari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersumber dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshul Ka'bah, ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a minal ard, kemudian ketika mereka sampai di tanah yang luas, tanah yang lapang, kemudian Allah Subhanahu wa taala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sampai di tanah yang luas, tanah yang lapang, mereka semua dibenamkan, dihancurkan ke dalam perut bumi dari yang awal, yang depan sampai akhir yang belakang. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum man laysa minhum. Kata Aisyah, aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, bagaimana mungkin mereka semua dibenamkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, padahal di antara mereka ada orang-orang yang hendak berdagang dan terdapat pula orang yang tidak termasuk golongan mereka. Rasulullah bersabda menjawab, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Benar, mereka akan dibenamkan, dihancurkan, dibinasakan dari awal sampai akhir, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika para ulama menjelaskan hadis ini, yaghzu jayshunil Ka'bah, sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ini banyak penjelasan dari para ulama, terutama ketika menjelaskan hadis ini, para ulama banyak membawakan bahwa ini terjadi ketika lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Maka Ka'bah inilah yang akan diserbu oleh Abraha dari Yaman, yang membawa pasukan yang sangat besar dipimpin oleh beberapa gajah besar untuk menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka mendekati Ka'bah dan tiba di tempat yang disebut Al-Mughammas, tiba-tiba gajah-gajahnya Abraha ini berhenti, enggak mau untuk menuju
ke Ka'bah lagi. Tidak mau, mereka menolak sampai dihardik, dicambuki. Gajah ini tetap tidak mau menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi kalau dibalik, diputar ke arah Yaman, mereka segera berlari. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan ini. Yang perlu digarisbawahi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa orang-orang yang hendak menghancurkan, tentara-tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah, ini didasari oleh satu hal, yaitu iri dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, yaitu Ka'bah. Ketika itu banyak seluruh umat manusia berkunjung ke sana. Mereka memuliakan tamu-tamu yang hendak menuju kepada Ka'bah. Akhirnya orang-orang Yaman ini iri, intinya iri. Maka berbahaya ketika iri itu ada di dalam hati kita. Iri itu berbahaya ketika ada dalam hati kita. Baik itu iri ketika dengan harta yang dimiliki oleh saudara kita, ataupun iri dengan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh saudara kita. Saya tidak seperti itu. Oh, harta saya kok sedikit. Oh, saya tidak terkenal. Oh, saya tidak diakui. Saudara saya sebagai ketua ini, pimpinan itu. Kemudian banyak orang-orang yang iri, dan itu bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Sebagaimana tentara-tentara ini yang mau menghancurkan Ka'bah, sampai mereka pun membangun gereja, tempat ibadah yang lebih besar daripada Ka'bah tinggi. Kemudian mereka iri dan hendak menghancurkan Ka'bah. Intinya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, dengan mengirimkan burung dan kemudian membawa batu di kakinya, kemudian dilemparkan kepada mereka. Seluruh tentara yang ada di padang tersebut, di lapangan tersebut, di tanah lapang tersebut, semuanya hancur. Ketika Allah menurunkan batu-batu tersebut lewat burung-burung tersebut, maka kulit-kulit mereka pun hancur, terpisah-pisah anggota tubuh mereka. Kecuali, kata para ahli sirah, Abraha ini tidak langsung hancur di situ. Dia tetap berlari sampai kepada Yaman, sampai kepada kotanya, baru dia mati di tempat kelahirannya atau tempat dia tinggal. Akan tetapi matinya, kata para ulama ketika menjelaskan dalam sirah-sirah, dalam tarikh, dalam tafsir-tafsir, semua badannya hancur, dadanya terbelah, jantungnya keluar, dan seterusnya. Artinya hancur badannya Abraha ini. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti siapapun yang memiliki keirian akan membawa kepada kebinasaan. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ditenggelamkan, dihancurkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Loh, kok dihancurkan semua dari yang depan sampai terakhir?" Padahal di sekitar itu, di sekitar tempat tersebut, di tempat tersebut ada orang-orang yang datang untuk berdagang, yang tidak mempunyai maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Ikut rombongan tentara tersebut, tidak mau atau tidak berniat, tidak berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam pasukan tersebut ada orang-orang yang mengikuti mereka tanpa mengetahui rencana pasukan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim." Betul, semuanya akan dihancurkan, ditenggelamkan, dibenamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, semuanya dibinasakan. Baik yang punya niat buruk ataupun yang enggak punya niat buruk, semuanya kena. Akan tetapi nanti dibangkitkan dan mendapatkan balasan sesuai niat mereka masing-masing, sesuai dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang penting adalah di dalam hadis Ahmad dijelaskan, innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'amata bi'amalin al-khassa hatta yarau al-munkara baina dhahra nabiyihim wa hum qadiruna ala an yunkiruhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahu khassa wa 'amma. Sesungguhnya Allah tidak mengadab manusia secara umum karena perbuatan khusus. Jadi kita semuanya tidak akan diadab
hanya karena perbuatan beberapa orang yang bermaksiat kepada Allah, yang berbuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadis ini, mereka tidak akan diadab seperti itu ketika kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka mampu mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkarinya. Jika itu yang mereka lakukan, maka Allah akan mengadab yang umum ataupun yang khusus. Jika kita ini tidak mengingkari, tidak menasihati, tidak membendung kemaksiatan yang terjadi, maka kita semua akan ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti di hari kiamat kita dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Pelajarannya, maka kita harus senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita yang berbuat maksiat. Mengingatkan di antara saudara-saudara kita yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita tahu itu sebuah kemungkaran, jangan kita tahu itu sebuah kemaksiatan terus kita kemudian diam saja. Maka itu yang akan terjadi. Di lingkungan kita, di sekitar kita ada orang-orang yang misalkan tidak sholat. Di lingkungan kita banyak orang-orang yang berbuat maksiat dengan melakukan perzinaan, minum khamr dan seterusnya. Akan tetapi kita tidak melakukan pencegahan, pembendungan. Suatu saat kalau Allah membinasakan, maka kita juga akan terkena imbasnya. Maka sekali lagi, sama-sama kita harus mencegah yang namanya maksiat, yang namanya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang bisa kami sampaikan sedikit dari hadis yang kedua di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.